Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM A1J1181052. Video ini merupakan tugas laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing Waode Siti Hajar Fosia dengan judul praktikum otot. Berikut penjelasannya. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian otot, fungsi otot secara umum, karakteristik otot, dan pembagian otot. Pengertian otot. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik gerakan sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Fungsi otot secara umum yaitu menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Kemudian, menopang rangka mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Kemudian, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Karakteristik otot. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Oleh karena itu, otot memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama yaitu kontrabilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Otot terjadi lebih pendek dari ukuran semula. Kemudian ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Kemudian elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, otot rangka lurik memiliki ciri-ciri, memiliki bentuk silindaris dan memiliki banyak inti sel atau multinukleid. Kemudian mempunyai ribuan serabut yang membentuk jaringan otot yang tersusun rapi. Kemudian bergerak di bawah kesadaran atau volunteer. Kemudian dapat bekerja dengan keras dan cepat, namun mudah lelah dan harus diistirahatkan secara berkala sehabis beraktivitas. Kemudian terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan seluruh rangkaian tubuh manusia. Yang kedua, otot polos memiliki ciri-ciri yaitu membentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Kemudian mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel. Kemudian otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Kemudian terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Yang ketiga, otot jantung memiliki ciri-ciri yaitu sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Kemudian sel mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Kemudian bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah oleh otak. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu otot antagonis, yaitu hubungan antara otot cara kerjanya bertolak belakang, tidak searah, dan menimbulkan gerakan berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Yang kedua yaitu otot sinergis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung, bekerja sama, dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya yaitu pronator teres dan pronator quadrus. Berdasarkan gambar rangka ini, terdapat pembentukan rangka tubuh, yaitu yang pertama orbicularis oris atau otot sudut mulut, fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua, deltoid
atau otot segitiga merupakan otot yang membentuk lengan bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang, selangkang, ujung bahu, bahu tulang belikat, dan diafisis tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandungan lendir yang berfungsi mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga, bicep brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua buah sendi dan mempunyai dua buah kepala. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah urutannya terdapat kandungan lendir yang berfungsi untuk membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta, dan mengangkat lengan. Yang keempat yaitu rectus femoris, merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Kemudian yang kelima, sartorius, merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa, terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Kemudian yang keenam yaitu extensor digitorum, merupakan otot panjang yang letaknya di kompartemen posterior lengan bawah. Kemudian yang terakhir yaitu pectoralis major, pangkalnya terdapat di ujung tengah selangkang, tulang dada, dan tulang rawang iga. Fungsinya terdapat memutar lengan ke dalam dan menegakkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan merapatkan lengan ke bawah. Demikianlah video penjelasan mengenai otot. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.